Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kehidupan fana di dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Sementara kehidupan abadi di akhiratlah yang sebenarnya. Sebagai umat muslim, kita memiliki kewajiban untuk mempersiapkan diri menghadap kehidupan kekal tersebut dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat adalah dengan melakukan amalan-amalan yang akan terus mengalir pahalanya meskipun kita telah meninggal dunia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga hubungan yang baik dengan dirinya adalah beramal soleh. Semua amal yang diperintahkan agama untuk dilakukan adalah baik bagi diri, meskipun kita tidak tahu apa kebaikan dari amal itu. Sebaliknya, semua amal yang dilarang oleh agama dan kita harus meninggalkan adalah baik bagi diri kita, meskipun kita itu tidak mengetahui apa keburukan dari amal itu. Setiap orang harus senantiasa beramal soleh, kapanpun dan dimanapun kita berada. Setiap amal soleh itu harus dilakukan atas dasar iman, dan iman menjadi landasan setiap amal. Setiap amal tidak bernilai soleh kalau tidak berlandaskan iman. Setiap laki-laki maupun perempuan yang telah melakukan amal soleh yang berdasarkan iman itu pasti akan senantiasa mendapatkan kehidupan yang baik. Di dunia dia baik dan di akhirat dia mendapatkan kebaikan. Setiap amal yang dilakukan yang berlandaskan iman itu akan diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dilakukannya. Bahkan Allah akan melipatkan baginya di akhirat kelak. Dalam kehidupan ini, kita semua sebenarnya sedang menempuh suatu perjalanan, dan perjalanan kita akan berakhir dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, persiapan untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerlukan bekal. Contoh, kita pergi ke kota atau ke luar negeri saja harus menyiapkan bekal yang banyak ragamnya. Apalagi menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja bekal terbaik yang perlu kita siapkan agar kita bisa berjumpa dengannya dalam keadaan yang diridhoi? Dengan cara kita beramal soleh, mencari ridha Allah, dekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi larangannya. Di dalam kitab Tasfir Jalalain karangan Imam Asyuyuti menjelaskan bahwa maksud dari bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa ialah bertakwa kepada Allah dengan menaatinya dan tidak bermaksiat kepadanya, bersyukur
dan tidak mengufurinya, serta selalu mengingatnya dan tidak melupakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan la anfusikum wa may yuqa sujja nafsihi fa ulaika humul muflihun. Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu. Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Dalam hal ini, dalam kitab tafsirnya Imam Asyuyuti mengonfirmasi bahwa ayat ini dinas hukumnya dengan turunnya ayat Fattaqullaha mastata'tum, Surat At-Taghabun ayat 16, yang memiliki arti bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuanmu. Hal itu terjadi setelah para sahabat Nabi menanyakan terkait ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW dengan berkata, "Ya Rasulullah, siapa yang kuat melakukannya?" Selanjutnya, pada ayat ini pula Allah memerintahkan untuk tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Asyuyuti, Tafsirul Jalalain, Kairo, Darul Hadis, cetak 1, halaman 80. Dengan kita beramal soleh, takwa, seseorang akan selalu menjaga diri dari dosa dan perbuatan buruk. Takwa juga membuat seorang muslim selalu ingat bahwa setiap perbuatan dan niatnya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia berusaha untuk selalu berada di jalan yang lurus. Surga itu mahal. Surga adalah tempat kembali yang selalu menjadi iman dan harapan setiap mukmin. Ini menunjukkan bahwa amal soleh yang dilakukan oleh setiap orang merupakan jalan untuk memasuki surga. Ini merupakan balasan yang paling baik dari semua kebaikan yang kita lakukan. Ternyata tidak sulit bagi kita untuk melakukan amal soleh. Yang penting kita mau. Kita mulai dengan amal soleh yang sangat sederhana. Dengan berkata, berucap yang baik. Basahilah lidah kita dengan ucapan yang baik. Kita menghindarkan diri kita dari ucapan yang tidak baik. Baik untuk diri kita maupun kepada orang lain. Bekal untuk hidup di alam akhirat adalah suatu hal yang perlu dipersiapkan selama manusia hidup di dunia. Bagi umat muslim, sudah jelas bahwa bekal yang dimaksud adalah keimanan serta ketakwaan. Bekal materi atau dunia mungkin perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi bekal yang akan kita bawa saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang lahir dari ketakwaan. Dengan demikian, takwa adalah bekal yang paling berharga dan abadi. Salah satu ayat Al-Quran yang berisi perintah untuk melanggengkan bertakwa kepada Allah ialah Surat Ali Imran ayat 102. Ayat ini secara garis besar menjelaskan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mati dalam keadaan muslim. Di dalamnya, Allah memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya dan mati dalam keadaan Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Takwa mengajarkan kita untuk selalu waspada, menjaga diri dari hal-hal yang dapat merugikan kita di akhirat, dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba yang bertakwa yang kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diridhoi. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan disebut-sebut sebagai bulan istimewa di antara bulan-bulan lainnya. Kendati demikian, tak mudah bagi kita untuk mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Kita harus sungguh-sungguh menjalankan ibadah dan memperbanyak amal soleh lainnya. Ditegaskan pula bahwa suatu kebaikan akan melahirkan kebaikan. Kebaikan takwa dan amal soleh yang dilakukan pada hari pertama puasa akan berdampak pada hari kedua hingga seterusnya. Untuk itu, seharusnya semangat beramal soleh dan bertakwa pada bulan Ramadan ditingkatkan. Jika tidak dimaksimalkan, akibatnya akan gagal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita harus cerdas dalam beramal soleh juga bertakwa. Dalam beramal soleh dan bertakwa diperlukan pengetahuan tentang fikih prioritas. Pasalnya, pada bulan Ramadan yang singkat tapi mempunyai banyak amal yang soleh yang dapat dikerjakan. Karena itu diperlukan manajemen skala prioritas dalam menggerakkan amalan tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya Allah yang selalu bertakwa, beramal soleh, menempuh jalan kebaikan, ketaatan, dan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang agung telah menghampiri, bersinar di tengah suram, membawa harapan akan pengampunan, serta kesempatan menabung amalan. Dialah sang bulan yang suci, yang dengannya kita diberkahi. Tiap-tiap dari jiwa mulai berdoa sepenuh raga. Berjumpa Ramadan yang mulia, berpuasa menahan hasrat dan dahaga. Dengan asa tentang makhrifah yang berlimpah, dan pinta akan penerimaan segala ibadah. Marhaban ya Ramadan, tamu kami yang istimewa. Demikianlah Syarhil Quran tentang hidup indah dengan amal soleh dan takwa pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.